Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Dujayono dengan NIM E41191369. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya dari Bondowoso, tepatnya kelompok 4, dengan proyek yaitu membuat sebuah aplikasi website dari organisasi P4 Tani. P4 Tani sendiri adalah organisasi jual beli tanaman hias. Nah, aplikasi tersebut lebih ke aplikasi e-commerce ya, jadi tentang jual beli dan juga sebagai media pasar baru dari P4 Tani sendiri. Di sini saya memiliki VPS atau Virtual Private Server dari Elastis dengan sewa per jam dengan IP 103.169.7.159. Saya copy, kemudian saya jalankan di tab baru untuk melihat apakah website yang dari kelompok saya itu sudah berjalan dengan normal apa belum. Nah, di sini sudah berjalan dengan normal. Kemudian saya akan memperlihatkan settingan dari VPS tersebut. Di sini saya menggunakan Bitfast SSH remote control dari VPS ini. Saya tidak menggunakan putih, memang sengaja tidak menggunakan putih karena menurut saya menggunakan Bitfast SSH ya, klien ini lebih nyaman dan lebih user friendly. Di sini saya klik login terlebih dahulu. Nah, pastikan hostnya sesuai dengan IP VPS-nya. Di sini saya masukkan password dengan username Okta. Dan klik OK. Sepertinya saya salah password. Okta. Nah, ketika autentikasi komplit maka kita tinggal buka terminalnya. Nah, di sini saya awal masuk ditampilkan dengan akses user biasa, kemudian saya akan masuk menggunakan akses user root untuk mempermudah saya menjelaskan ke depannya. Nah, di sini saya sudah menggunakan akses user root. Perbedaannya adalah tanda pagar di sini, dengan dolar di sini. Kemudian saya clear. Saya akan menampilkan apa saja yang saya install untuk mengupload aplikasi saya di VPS tersebut, yaitu dengan Docker Emacs ls. Nah, di sini ada repository. Repository maksudnya adalah Emacs yang saya gunakan di dalam VPS dengan tag tersebut. Tag ini adalah version dari Emacs yang saya gunakan. Contoh di sini ada MySQL yaitu versi 5.7 dan MySQL versi Lens. Maksudnya MySQL versi Lens itu adalah versi terbaru dari MySQL sendiri. Di sini saya menggunakan Composer terbaru, PHP terbaru, Nginx terbaru, kemudian MySQL terbaru. Nah, untuk Laravel app ini adalah Emacs dari file aplikasi yang saya jadikan Emacs ke Docker seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut ke Selenium untuk testing dari aplikasi ini. Saya ke ekstensi, kemudian Selenium EDA. Seleniumnya muncul di sebelah, seperti ini. Kemudian kita record a new test in new project. Saya membuat sebuah project yang baru yaitu E4 Tani. Klik OK, kemudian URL-nya adalah alamat IP dari VPS saya. Di sini saya menggunakan alamat IP karena saya tidak memiliki DNS public. Jadi saya tidak membeli DNS publicnya atau domain name server public. Jadi saya tetap menggunakan IP public yang disediakan dari VPS Elastis tersebut. Kemudian saya start recording. Ya, otomatis akan menjalankan tampilannya seperti ini. Jadi tampilan ini pertama menampilkan bagian saya akan menampilkan bagian responsifnya sudah berjalan. Ini tampilan lebarnya, tampilan normalnya untuk ukuran 700 atau 800 pixel. Nah, ini tampilan home ini terdiri dari box ini bisa kalian support tampilan home-nya. Kemudian ke bawah ini bisa melihat artikel reklam atau bisa komen. Nah, untuk komen ini kita perlu melakukan login, jadi dia akan bisa jika belum login. Kemudian untuk produk, ketika view produk dia bisa melihat card produk. Nah, jadi di tampilan home hanya seperti ini.
artikel ya, sama seperti yang di awal, bisa diklik dan bisa komentar, namun harus login untuk komentar. Jadi kalau belum login nantinya komentar akan diarahkan untuk login. Contoh seperti ini, saya mau komen send. Nah, dia akan diarahkan untuk ke login terlebih dahulu. Saya akan lanjutkan. Jadi untuk hak aksesnya adalah ini. Untuk awal saya menjelaskan hak akses sebagai pelanggan. Maksudnya sebagai pelanggan yaitu adalah hanya bisa melihat saja, bukan pelanggan, tapi ke user umum atau pengunjung. Nah, pengunjung itu hanya bisa melihat ya seperti about dari perusahaannya. Kemudian ini tanya jawab pertanyaan, itu adalah anggota dari tim Patani sendiri. Di sini ada Bapak Adi sebagai ketua asosiasi. Mohon maaf sebelumnya apabila saya menyebutkan organisasi. Tim Patani sendiri itu sebenarnya adalah asosiasi yang dibawa langsung dari Dinas Pertanian Bondowoso. Di sini anggotanya kita coba untuk sign in, atau kita coba dari membuat user baru. Jika menggunakan sign in itu saya sudah membuat user yaitu p1191369 dengan password sama. Kemudian nah di sini saya login sebagai admin saya, tapi saya bisa logout saja. Saya inginnya membuat user baru, register full name Octavian Dwi Cahyono E41199. Email saya kebetulan ada bagian email ini, dia akan membuat validasi error seperti ini. Contoh, saya sudah menggunakan email yang sama, username yang sudah terpakai. Jadi dia akan membuat sebuah nilai kembali yaitu the email has already been tagged. Maksudnya itu emailnya sudah terpakai, sudah tersedia, jadi tidak boleh menggunakan email yang sama. Nah, di sini saya mencoba menggunakan email dari untuk user baru, maksudnya 91369. Kemudian username-nya saya buat username Okta baru dengan password sama saja, register. Nah, kemudian saya login. Oke. Di sini tampilan awal langsung bagian profil seperti ini. Saya akan mencoba bagian artikel, yaitu tadi saya ingin komen. Nah, di sini ada komen. Saya komen baru ini. Oke, sudah berhasil ya. Di sini sudah muncul. Kemudian kenapa usernya masih ini? Karena dia user default. Nah, seperti ini masih ada seperti itu. Kemudian saya coba di bagian produk. Di sini saya bisa menambahkan. Ketika saya ingin menambahkan tanpa mengklik size atau apa ya, di sini kan nantinya kan ada beberapa macam. Jika saya tidak memilih stok, maka tidak akan muncul berapa yang ingin saya tambahkan stoknya, atau ke dalam, maksudnya adalah ke dalam keranjang saya. Di sini contoh saya akan menambahkan 2 add to cart. Oke, ketika saya cek di cart, nah dia sudah muncul ini untuk lanjut pembayaran. Di sini saya akan lanjut ke bagian profil. Saya bisa mengubah profil, edit profil. Pertama saya bisa mengubah foto profilnya. Oh, mungkin ada foto profil ini kurang bagus seperti ini. Saya cari profil baru saja. Oke, open. Kemudian saya ganti alamatnya adalah Desa Taman, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Nah, gender laki-laki, HP 0820. Nah, status ini kenapa nggak bisa diubah? Karena status ini hanya bisa dirubah dari admin. Dan untuk email ini kenapa juga tidak bisa dirubah? Karena email kan satu email hanya untuk satu akun ya.
Kemudian bagian status ini dia menunjukkan bahwa si admin akan mengkonfirmasi sebagai user pelanggan atau hanya sebagai user dummy yang ingin mencoba-coba untuk merusak webnya. Di sini saya klik simpan. Oke, sudah berhasil dan fotonya sudah berganti ya. Oke, ini untuk tampilan user. Kemudian apabila saya logout, saya akan membuka fitur untuk tampilan adminnya. Sekarang di sini untuk admin sendiri, saya sudah menyediakan akun untuk admin. Jadi admin itu bisa dibuat, yaitu dengan mengubah hak aksesnya menjadi admin di bagian PHP My Adminnya, di bagian lokal database-nya seperti itu. Di sini saya coba masuk di database sedikit loading. Dah. Jadi di sini di bagian database P4-nya sendiri, seperti remote, kita slide langsung saja lagi untuk melihat tampilannya. Nah, di sini tampilan awal disediakan untuk mengubah produk, nambah kategori, begitu. Saya akan coba satu-satu, yaitu pertama kategori. Di sini saya akan menambah kategori. Kategorinya adalah tanaman jenis baru dengan deskripsi hanya percobaan. Oke, simpan. Oke, di sini sudah selesai, sudah terimport ya. Kemudian di bagian produk. Nah, di bagian produk saya akan menambah produk baru dengan kode tanaman 001, yaitu saya kategorinya tanaman jenis baru dan produk jenis baru. Deskripsinya ya kaktus boleh, tanaman baru aja, tanaman baru baru. Kemudian pressnya seperti ini, kemudian image-nya mungkin untuk tanaman jenis baru ini saya menggunakan image acak saja ya. Di sini saya hanya ada tampilan background. Boleh saya simpan. Nah, sudah tampil seperti ini. Saya akan tambahkan stok. Stoknya 100, harganya 15, simpan. Medium 100, harganya sama, saya ganti. Udah. Kemudian gelas kaca 25, simpan. Oke, untuk editnya tadi sudah saya coba. Mungkin edit stok menjadi seperti ini, atau mungkin saya coba untuk menghapus, tambahkan lagi. Nah, seperti itu untuk tampilan produk normal. Kemudian refresh dulu. Ternyata ada sedikit error. Bukan. Karena tadi sudah terhapus pada bagian, jadi pada bagian ID yang terhapus terkena reload lagi. Jadi seperti ini ya, baru-baru. Di bagian produk, jadi ada TMI. Kemudian saya ingin menambahkan image, yaitu baru saja. Image-nya adalah flowchart. Saya tambahkan baru image yang lumayan. Sepertinya oke, seperti ini saja. Nah, saya kembali. Oke, kemudian
Saya bisa edit untuk nama dari produknya sendiri seperti itu. Kemudian di bagian poster saya bisa menambahkan poster iklan tambahan, iklan baru saja. Ini saya tambahkan flowchart saja untuk gambar percobaan. Di sini gambarnya sudah tampil. Pada bagian artikel saya ingin menambahkan artikel baru saja dari kategori kaktus dan anggrek. Deskripsinya WKWKWK, pilih file, mungkin flowchart juga. Kemudian pada bagian about saya bisa melakukan update pada Provinsi Jawa Timur. Bisa kita simpan. Lanjut. Pada bagian flag di sini tempat tanya jawab. Kemudian pada bagian member di sini tempat pada bentuk tanya jawab bisa saya hapus ini. Jadi nomor yang 16 saja kita hapus. Bagian member, bagian member ini bisa saya tambahkan member baru, member Octavian. Jabatannya mungkin IT support ya, IT support. Deskripsinya baru saja jadi IT. Pilih file, ini untuk foto. Saya akan menggunakan foto yang tadi. Seperti ini. Sudah tersimpan. Jadi perubahan-perubahan tersebut akan saya tampilkan. Saya login dulu. Saya sign sebagai user. Tadi ada user Okta baru. Bagian artikel tadi terdapat artikel terbaru, yaitu ini sudah tampil baru saja. Saya akan komen baru. Sudah tampil. Kemudian pada bagian saya menambahkan Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada bagian produk saya menambahkan produk baru. Di sini ada produk. Tampilannya ada yang flowchart seperti ini karena yang saya upload. Kemudian bagian smell adalah medium dan gelas kaca, adalah macam-macam dari jenis-jenis dari produknya. Contoh saya menambahkan 21, jangan menambahkan 2 atau 24. Kemudian ke bagian di sini sudah tampil ya. Bagian about juga Provinsi Jawa Timur sudah tampil. FAQ tadi sudah berkurang pastinya. Member, pada bagian member di sini ada member baru. Profil seperti lemot. Saya kembali ke sekian. Kemudian kita lanjut ke Seleniumnya. Kita stop ya. Saya beri nama Patani Test. Di sini saya akan ekspor untuk file Patani, file user testingnya tadi dengan save as. Saya simpan di bagian download saja, kemudian saya open menggunakan Sublime Text. Munculnya di sebelah seperti ini. Ini adalah log dari apa saja yang sudah saya testing barusan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang tidak mengenakan, juga beberapa kalimat yang sering terpleset, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.